Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusatul Haki, NIM 2004111000034. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan untuk proyek PAWC, yaitu membuat resto atau aplikasi resto. Di sini saya buat resto soto. Nah, ini untuk database-nya ada 6 tabel, yaitu tabel jenis menu, tabel login, tabel menu, tabel pegawai, tabel transaksi, dan tabel transaksi detail. Untuk isinya di sini, untuk tabel jenis menu, isinya ada ID jenis menu, ID pegawai. ID pegawai ini digunakan untuk melihat siapa pegawai yang memasukkan data. Lalu di sini ada tabel login, ada ID login, ID pegawai, username, dan password. Password ini dienkripsi dengan MD5. Kemudian ID adminnya ini untuk mengetahui siapa yang memasukkan data. Lalu di sini ada tabel menu, isinya ada ID menu, nama menu, ID jenis menu, harga, image, dan ID pegawai. Untuk tabel pegawai, isinya ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan, foto, dan ID admin. Untuk transaksi, di sini ada ID transaksi, tanggal transaksi, no transaksi, total transaksi, menu meja, total bayar, ID pegawai, pelayanan, dan total keseluruhan. Untuk total transaksi ini adalah jumlah dari menu yang telah dipesan sebelumnya, itu jumlahnya itu di total transaksi. Dan untuk total bayar ini uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian untuk pelayanan adalah biaya pelayanan, yaitu 15% dari total transaksi. Dan untuk total keseluruhan adalah jumlah dari total transaksi ditambah dengan pelayanan. Nah, ini yang harus dibayarkan. Ini adalah uang yang dibayarkan, nanti ada kembaliannya. Seperti itu. Untuk kembaliannya itu berarti total bayarnya ini dikurangi dengan total keseluruhan. Lalu di sini ada tabel transaksi detail, isinya ID detail, no transaksi, ID menu, KTY, harga, dan ID pegawai. Nah, untuk relasinya seperti ini. Nah, untuk tabel pegawai ini berrelasi dengan ID tabel menu, tabel jenis menu, tabel login, tabel transaksi, dan tabel transaksi detail. Untuk tabel menu ini berrelasi juga dengan tabel transaksi detail, dan tabel jenis menu berrelasi dengan tabel menu. Nah, untuk tabel transaksi dan tabel transaksi detail dan tabel transaksi dihubungkan dengan no transaksi. Kemudian ini ada aplikasinya. Ini untuk halaman login, kita disuruh menginputkan username dan juga password. Ini untuk kodenya ada di index.php. Nah, ini di dalamnya itu ada info. Info ini digunakan untuk apabila nanti dalam ada kesalahan baik di username atau password, nanti info ini yang akan menangkap infonya berhasil atau gagal. Kemudian di sini untuk form inputannya itu akan diproses dalam proses.php. Nah, inputannya itu ada username dan juga password. Lalu di sini ada submit. Nah, untuk tabel prosesnya itu isinya di sini ada session start, jadi memulai session. Kemudian ada input dengan koneksi .php. Nah, koneksinya isinya itu dihubungkan dengan server lokal, yaitu tabel soto, database soto. Lalu kemudian di sini ada variabel untuk menampung username dan juga password. Untuk passwordnya ini dienkripsi menjadi MD5 agar bisa disamakan dengan yang ada dalam tabel. Lalu ini ada query-nya SQL, yaitu memanggil B ini dari tabel pegawai. Untuk ID pegawai, nama pegawai, jabatan, jenis kelamin, foto dari tabel login diibaratkan untuk A. Inner join dengan tabel pegawai, on ID pegawai sama dengan ID pegawai, B.id pegawai, di mana
username-nya itu sama dengan username yang diinputkan, dan juga passwordnya sama dengan password yang diinputkan. Kemudian ini dikoneksikan dengan database, dan ini ada pengondisian jika num dari kolomnya itu lebih besar daripada 0, maka datanya itu diambil, data query-nya ini diambil, kemudian dimasukkan ke dalam ini masing-masing dari ID pegawai, lalu nama pegawai, jabatan, dan jenis kelamin. Lalu foto juga, jika fotonya itu tidak ada, maka jika jenis kelaminnya laki-laki diganti dengan male.png, dan jika perempuan diganti dengan female.png. Lalu kemudian membuat session. Nah, sessionnya ini diambil dari data-data yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi ini digunakan untuk login, untuk bisa mengakses halaman-halaman selanjutnya. Lalu setelah dibuat session, akan menuju ke dashboard.png. Jika proses ini tidak berjalan, maka akan masuk ke dalam else, ada info, session info itu salah. Nah, akan kembali ke index.php. Sekarang kita coba untuk login. Ini kita coba, misal salah, kita tambah 4, lalu login. Nah, ini ada info.php itu menginputkan bahwa username or passwordnya itu salah. Oke. Kemudian jika betul, kita coba, maka akan langsung dibawa ke dashboard. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari manager. Nah, untuk usernya sendiri itu ada 2, manager dan juga kasir. Lalu untuk dashboardnya itu kodenya seperti ini. Pertama ini ada judulnya home, kemudian diinkludkan koneksi, header, sidebar, topbar, kemudian ada variabel ID pegawai, ini merupakan session, memanggil session. Kemudian di sini untuk menampilkan informasi dalam GERD ini, dari mulai total pegawai, lalu ada perempuan, laki-laki, total penerimaan, ada hari, ini itu dibuat di sini. Pertama kita buat dulu query-nya untuk menunjukkan ini jumlahnya. Caranya seperti ini. Pertama, select jumlah ID pegawai, diinisialkan menjadi GML, kemudian from tabel pegawai, lalu dipanggil dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah GML maksudnya. Kemudian ini untuk yang perempuan, dipanggil jumlah ID pegawainya as perempuan dari tabel pegawai di mana jenis kelaminnya itu perempuan. Nah, ini untuk laki-laki di mana jenis kelaminnya itu laki-laki. Ini dimasukkan ke variabel L hasilnya, untuk yang perempuan dimasukkan ke dalam variabel P. Lalu selanjutnya di sini ada total pendapatan, di jumlah semua total transaksi dari tabel transaksi dimasukkan ke dalam TTL, variabel TTL, dan ini total pendapatan harian dimasukkan ke dalam tabel hari HR. Kemudian ini berdasarkan waktu. Kemudian di sini ada total pendapatan kasir, dijumlahkan total transaksi di mana dari tabel transaksi di mana ID pegawainya sama dengan ID pegawai. Jadi nanti kalau login setiap kasir itu berbeda-beda untuk informasinya. Lalu kemudian di sini ada select jumlah total transaksi dari tabel transaksi di mana transaksi sama dengan waktu dan ID pegawai sama dengan ID pegawai, dimasukkan ke dalam hari kasir, HRKASR. Kemudian di sini untuk membuat GERD-nya. Nah, ini untuk jika jabatannya itu manajer. Nah, kenapa ini tahu jabatannya manajer ini? Itu diambil dari header. Untuk sessionnya itu diambil di header ini. Jadi ini kita tinggal memakainya saja, soalnya sudah terhubung di headernya. Dashboard ini
Soalnya ini kita sudah koneksikan ke header. Lalu lanjut. Nah, untuk yang manajer ini ada total karyawan. Nah, ini diambil format jumlahnya, jumlah variabel hasil dari variabel GML-nya. Nah, ini untuk perempuan variabel P. Kemudian di sini laki-laki variabel L. Dan ini pendapatannya variabel total. Kemudian ini untuk hariannya variabel HR. Lalu jika ini untuk kasir, itu hanya ada total penerimaan, total kasir, dan juga ada untuk hariannya dari HR kasir, seperti itu. Lalu ini untuk headernya. Header ini digunakan untuk memanggil session start ini, untuk memanggil session, dan juga untuk beberapa CSS. Lalu untuk sidebar ini untuk bagian samping dari halaman, untuk Nah, untuk linknya itu ada di sidebar ini. Nah, untuk kodenya seperti ini. Pertama, di sini ada dashboard. Lalu jika jabatannya itu manager, maka isinya itu ada master. Dalam master ini bisa diklik, maka akan ada pilihan pegawai yang akan dibawa ke pegawai.php. Untuk yang login dibawa ke login.php, dan jenis menu dibawa ke jenis menu.php. Untuk yang daftar menu dibawa ke menu.php. Kemudian untuk selanjutnya ada menu laporan. Nah, di dalam laporan ini isinya ada laporan pegawai yang akan menuju ke link laporan pegawai, dan juga ada laporan jenis menu, dan laporan transaksi. Akan dibawa ke halaman masing-masing. Kemudian untuk yang jika jabatannya itu kasir, itu hanya ada transaksi dan juga laporan transaksi. Setelah itu di sini ada top bar. Nah, untuk top bar ini ada untuk menginputkan selamat datang dengan nama kasirnya, nama pegawainya itu siapa. Jadi ini nanti digunakan untuk menampilkan ini selamat datang. Misal ini namanya manajer baru. Lalu selanjutnya ada footer. Footer ini untuk menampilkan di dalam top bar ini juga ada untuk logout. Nah, ini logoutnya akan dibawa ke logout.php. Nah, ini juga menampilkan gambar dari profil dari foto, lalu nama fotonya itu apa. Nah, jika fotonya itu tidak ada, maka diambil misal laki-laki male.php, jika perempuan female.php, seperti itu. Lalu untuk footer ini digunakan untuk ketika kita logout, itu kita ada pemberitahuan. Nah, misal ini kita klik logout, maka ada pemberitahuan apakah yakin keluar. Jika pilih logout, maka keluar dari aplikasi. Nah, ini ada dua button ya, kita bisa lihat di sini. Ini pilih logout keluar. Kemudian jika kita pilih cancel, maka akan tetap berada di halaman ini. Kemudian jika kita pilih logout, maka akan dibawa ke logout.php. Nah, isi logout.php itu ada start session, kemudian sessionnya itu di-destroy atau dihapus, dan kita kembali ke index.php untuk login kembali. Kemudian untuk sini footer, di sini isinya yaitu untuk bagian bawah dari halaman ini. Cancel. Nah, bagian bawah untuk halaman ini yaitu ada copyright, itu Abbas 2022, lalu by Yunus Hatul Haki, ini nama saya, dan NIM itu saya taruh di sini. Oke, seperti ini untuk ini untuk pengenalan dari headernya ini yang akan digunakan untuk seterusnya. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada data master ya, ada pegawai, login, jenis menu, dan daftar menu. Untuk pegawai, nah pegawai ini kodenya seperti ini. Kita
kita buka di pegawai.php. Nah, untuk pegawai ini sebentar saya buka sekalian. Nah, ini untuk kode dari pegawai. Kita panggil dulu include untuk koneksi, header, sidebar, dan topbarnya. Setelah itu di sini juga ada session info. Jika ada info-info itu maka akan ditampilkan di sini session info ini. Kemudian di sini ada untuk judulnya data pegawai. Kemudian ada tambah. Ini merupakan tombol button tambah. Ketika kita klik tambah maka akan dibawa ke di sini dengan ID status backdrop. Nah, akan dibawa ke sini ke modul ini. Nah, di dalam modul ini nanti kita akan menampilkan seperti sebuah form, yaitu input master pegawai. Jadi ketika kita klik tambah maka kita akan menginputkan data baru dalam pegawai itu. Nah, isinya itu sebuah formnya itu akan dikirim atau disimpan ke pegawai simpan.php. Dengan di sini juga ada n type multipart form data, karena dalam tabel pegawai itu nanti akan ada inputan foto. Kemudian di sini inputannya pertama ada inputan nama pegawai, lalu ada jenis kelamin berupa select, bisa pilih antara laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini ada alamat, lalu ada nomor telepon, dan jabatannya bisa pilih antara kasir dan manajer. Kemudian menginputkan foto dan juga disubmit. Nah, akan dikirim ke pegawai simpan. Kalau kita klik submit dikirim ke sini. Nah, ini ada session start lalu koneksi. The ID admin itu merupakan session ID, memanggil session dari ID pegawai. Jadi ini untuk mengetahui siapa yang menginputkan datanya. Lalu yang punya hak untuk menginputkan data itu manajer. Lalu di sini ada mengambil data dari yang telah diinputkan user, yaitu seperti nama pegawai, jadi post nama pegawai, lalu dan seterusnya ini. Kemudian ada foto, ini fotonya itu mengambil namanya. Lalu jika fotonya kosong atau kita tidak menginputkan foto, maka sudah disediakan foto alternatifnya. Oke, lalu if jika fotonya tidak sama dengan kosong, ya ini jika tidak sama dengan kosong itu maka kita masukkan nama filenya ke dalam ini file name temp, kemudian dimasukkan ke dalam temp. Lalu di sini juga ada SQL, yaitu menginputkan insert into tabel pegawai, di mana nama pegawai, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan, foto, ID admin. Nah, ini sesuai data ini. Nah, lalu inputannya itu sesuai ini, dipanggil dari variabel ini. Lalu jika ini kan sudah dipanggil variabel hasil, MySQL query koneksi dengan SQL-nya ini. Jika sama dengan 1 atau sudah berhasil, maka kita pindahkan data yang awalnya dari temp ke dalam folder foto dengan namanya, nama fotonya apa. Kemudian info sessionnya itu disimpan. Nah, jika ini tidak berhasil, maka akan ada session info gagal disimpan. Nah, setelah itu kita akan kalau berhasil maupun gagal tetap akan kembali ke pegawai.php. Nah, saya contohkan di sini. Misal kita klik, nah ini akan dibawa ke sebuah form. Nah, setelah itu kita inputkan datanya. Misal ini kita coba inputkan ya, ini Kiki laki-laki, kemudian alamat bunga,
kemudian nomor telepon, kemudian jabatannya juga kasir. Kita misal nggak ngirim foto lalu kita simpan, nah maka ada pemberitahuan sukses, data berhasil disimpan, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan ini tabelnya itu dari sini, dari tabel pegawai. Nah ini ditampilkan tabel dengan isi, yaitu ada nama pegawai, foto, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan, aksi. Jadi ini sesuai dengan isi tabelnya dari tabel pegawai. Lalu di sini kita buat 0 sampai dengan 1, ini untuk defaultnya itu 1 nolnya. Kemudian di sini ada query, select semua dari tabel pegawai, lalu dikoneksikan ke database-nya, lalu diambil datanya secara array dan dimasukkan ID pegawai sama dengan ID pegawai, fotonya itu foto dan jenis kelamin. Jika fotonya itu kosong dan berjenis kelamin laki-laki, maka fotonya nanti diganti dengan male.png. Jika fotonya itu kosong dan itu jenis kelaminnya perempuan, diganti dengan female.png. Kemudian di sini untuk isian datanya, nya itu akan bertambah terus setiap loopingan. Kemudian di sini untuk nama pegawai yang diambil dari data. Nah, variabel data ini diambil dari ini, fetch array ini, dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada inputan untuk edit. Nah, ketika kita klik tombol edit, maka kita akan dibawa ke pegawai edit. Nah, di dalam pegawai edit ini kita akan, di sini ada judulnya edit pegawai, kemudian ada koneksi itu pihak include-an menuju koneksi, header, sidebar, dan toolbar. Kemudian ID pegawainya itu get ID pegawai. Jadi ketika ini kita klik tombol editnya, maka ini akan membawa ID pegawainya juga dari ID pegawai yang telah dipilih tadi, seperti itu. Kemudian di sini ada suara dari chat. Kemudian saya lanjutkan. Kemudian di sini ada MySQL fetch array query. Ini diambil datanya secara fetch array, kemudian ditambahkan ke dalam masing-masing variabelnya ini sesuai dengan datanya. Lalu jika fotonya itu laki-laki sama seperti tadi, sudah disediakan fotonya. Kemudian di sini ada judulnya edit master pegawai. Jadi nanti masternya pegawai itu akan diedit. Isinya itu sebuah formnya ini ketika kita klik submit akan dikirim ke pegawai update .php. Nah, ini juga karena kita menginputkan foto, ada n-type multiple form data. Inputannya berupa nama pegawai. Nah, ini value-nya sudah ada dari tabel data, nama pegawainya siapa. Kemudian jika ini untuk jenis kelaminnya juga value-nya sudah ada sesuai. Jika laki-laki, jika jenis kelamin sama dengan laki-laki, maka selected itu laki-laki value-nya. Kemudian jika perempuan, maka value-nya perempuan. Lalu di sini ada alamat, value-nya sudah ada data alamat. Kemudian di sini ada nomor telepon, jabatan. Nah, jika ID pegawai itu sama dengan 1, maka itu value-nya sudah pasti manager. Kemudian jika tidak, maka di sini ada beberapa pengondisian. Di sini dipanggil query select dari from tabel pegawai, di mana ID pegawai sama dengan ID admin sama dengan ID pegawainya, lalu dikoneksikan ke database dan dipanggil rows-nya query. Jika lebih besar sama dengan 0, maka ada inputan jabatan sama dengan value-nya manager. Jika tidak, maka jabatan
sama dengan kita bisa memilih ini ada kasir atau manajer. Setelah itu di sini ada gambar. Jadi kalau kita edit itu gambarnya itu dimunculkan, dari gambar sebelumnya itu apa itu dimunculkan. Kemudian di sini baru jadi ini dipanggil imgif dari foto. Kemudian jika kita mau ganti itu kita bisa inputkan di dalam input tipe file ini untuk fotonya. Kemudian di sini kita ada tab button untuk submit, tipe submit, dan juga ada untuk cancel. Nah ini akan dibawa ke dalam, kembali lagi ke pegawai.php. Nah ini misal kita submit, maka akan dikirim ke pegawai update. Nah di dalam pegawai update ini kita diambil data yang telah kita inputkan tadi ke dalam ini. Nah ini untuk fotonya, ini foto yang baru diinputkan, misal tidak dikosongi fotonya. Kemudian di sini select dari tabel pegawai, di mana ID pegawai sama dengan ID pegawai yang diedit tadi. Kemudian ini untuk diambil data foto sebelumnya. Setelah itu kita update tabel pegawainya, set nama pegawai sama dengan variabel dari yang baru didapatkan, data yang baru didapatkan ini dari post ini. Nama pegawai ini. Kemudian dan seterusnya data-datanya, di mana ID pegawai sama dengan ID pegawai. Kemudian jika proses ini berhasil, hasil sama dengan 1, maka foto sebelumnya itu yang ada di folder foto itu maka di unlink dan dipindahkan foto yang baru ditambahkan ke dalam folder foto. Kemudian ada session, infonya itu diupdate. Nah jika proses ini gagal, maka ada info gagal diupdate dan akan kembali ke pegawai. Semua ini akan kembali lagi ke pegawai.php. Nah seperti ini. Lalu di sini juga ada delete, pegawai delete. Nah pegawai delete itu ada di sini. Nah untuk delete sendiri itu di sini ada pekondisian, jika ID pegawai itu lebih besar sama dengan 1, itu maka akan muncul untuk tombol delete-nya. Jika sama dengan 1 yaitu manajer, maka tidak ada tombol delete-nya karena manajer itu yang mengontrol semuanya. Lalu di sini tabel untuk tombol delete-nya dibawa ke pegawai delete.php. Ini untuk pegawai delete.php. Dikoneksi di session start, kemudian dikoneksikan dengan koneksi.php. Kemudian ada ID pegawainya itu didapatkan dari ID pegawai yang mau dihapus. Jadi ini disertakan ID pegawainya. Kemudian ada query, diambil semua data dari tabel login, di mana ID pegawai sama dengan ID pegawai, lalu dimasukkan ke database, dicek apakah num rows-nya itu lebih besar daripada 0. Jika iya, maka ada info gagal. Soalnya kan kalau kita menghapus ID pegawai atau menghapus data dari tabel pegawai, itu masih ada hubungannya dengan tabel login. Jadi harus dicek dulu. Jika dalam tabel login itu sudah tidak ada data loginnya, maka data pegawai itu bisa dihapus. Nah ini else, jika datanya itu masih ada, maka dicek apakah manajer sudah pernah input data pegawainya itu. Jika iya, maka gagal juga. Lalu jika tidak, maka masuk ke ini, bisa dihapus, delete from tabel pegawai, di mana ID pegawai sama dengan ID pegawai. Lalu jika datanya, lalu ini dikoneksikan dengan database-nya. Jika berhasil, itu hasil sama dengan 1, foto
tidak sama dengan kosong. Jika fotonya itu sebelumnya dimasukkan, maka di unlink dulu fotonya dan session dihapus. Lalu jika proses ini gagal, ada gagal dihapus. Ini semua akan kembali ke pegawai. Baik, langsung saya contohkan. Nah, ini tadi untuk editnya itu ini bisa dilihat ada untuk manajer itu tidak ada hapus, tidak ada fitur hapus. Sedangkan untuk yang lainnya, untuk kasir-kasir ini ada fitur hapus. Ini saya contohkan untuk edit. Kalau kita edit, maka akan dibawa ke halaman edit tadi. Nah, di sini sudah ada datanya, valuenya tadi sudah diisi dengan datanya. Lalu jika kita ganti, misalnya ini Jakarta, kita tambahi Besar Selatan seperti ini. Lalu ini juga ditampilkan fotonya, karena ini tidak menambahkan foto, maka akan ditampilkan foto female.png jika perempuan, jika laki-laki male PNG. Lalu ini jika kita mau menginputkan foto, itu bisa dipilih dari choose file ini. Kemudian kita klik update, maka data akan sukses. Lalu oke. Nah, ini jadi Jakarta Selatan seperti itu. Lalu di sini jika kita mau hapus, misal kita mau hapus ini ya, puput, kita tinggal klik ini. Lalu ada apakah data dihapus permanen, hapus. Nah, itu akan gagal. Karena kenapa? Karena dalam tabel login itu sudah ada daftar login untuk puput. Nah, kalau ini kita hapus puputnya, hapus. Nah, ini sukses untuk data loginnya. Maka puput yang ada di data pegawai ini bisa kita hapus. Nah, sukses berhasil dihapus seperti itu. Oke, ini untuk data pegawainya sudah selesai. Nah, untuk tagging dan lain-lainnya itu saya menggunakan Bootstrap. Oke, lanjut fitur selanjutnya. Di sini ada master login. Nah, untuk login ini sebenarnya sama konsepnya atau alurnya sama seperti yang dalam pegawai ini. Coba buka untuk yang login. Nah, ini untuk login pun sama, ini dikoneksikan dengan header, sidebar, dan toolbar dan lain-lain. Ini untuk menampilkan infonya. Kemudian di sini untuk data login. Nah, untuk tambah akan dibawa ke static backdrop seperti tadi. Kemudian di sini untuk menampilkan data tabelnya, ini isinya sama dengan isi tabel di database, terdiri dari nama, foto, username, jabatan, dan aksi. Nah, untuk query-nya seperti ini, diambil select dari ID pegawai, nama pegawai, dan lain-lain yang interjoin dengan tabel login, dan dimana ID pegawai sama dengan ID pegawai. Ini sama isinya. Nah, ini juga sama, jika ID pegawai lebih besar sama dengan 1, maka tidak ada tombol hapusnya. Jika lebih dari 1, maka ada hapusnya seperti tadi. Lalu ini untuk tambah modul dari si keyboard drop, jika kita klik tambah tadi, maka akan ada ini, ada formnya itu akan disimpan ke login simpan.php. Isi formnya itu ada nama pegawai. Nah, ini nama pegawai itu bisa kita pilih namanya. Misal ya, ini kita coba koneksikan ke koneksi.php, dan di sini saya lihat semua dari tabel pegawai. Kemudian ada while untuk melihat data pegawainya, ID pegawai sama dengan ID pegawai.
yang dipilih. Kemudian query-nya select ID pegawai from tabel login where ID pegawai sama dengan ID pegawai, order by ID pegawai. Lalu dikoneksikan ini dengan database. Setelah itu ada num rows. Jika dari query ini didapatkan hasil sama dengan 0 atau tidak ada ID pegawai yang sama dengan ID pegawai yang ada di tabel login itu, maka akan ditampilkan data nama pegawai beserta jabatannya. Oke, lalu kemudian disuruh inputkan username dan password, kemudian ada simpan. Ini akan dibawa ke pegawai simpan. Nah, dalam pegawai simpan ini ada ID admin, itu session dengan ID pegawai. Lalu di sini data data yang dipostkan dari formnya tadi. Setelah itu ini untuk fotonya, ini sama seperti tadi. Dan ini insert into tabel pegawai, terdiri dari nama pegawai, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan, foto, ID admin, dan lain-lain. Ini sama. Kemudian ini saya contohkan ya, yang tadi. Nah, ini misal kita tambah. Nah, ini kita pilih. Nah, itu akan muncul seperti ini, Kiki. Karena Kiki ini belum mempunyai tabel login. Jadi ID pegawainya itu belum ada di dalam tabel login ini. Seperti itu. Jadi kita bisa pilih Kiki tadi. Kemudian kita bisa ini klik ini nama username-nya kita bisa ganti ini, misal Kiki juga, kemudian passwordnya juga Kiki, lalu kita simpan, maka data akan tersimpan seperti ini. Lalu oke. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, aksinya sama seperti tadi. Untuk manajer tidak ada hapusnya. Oke, selanjutnya ada menu, jenis menu. Nah, untuk jenis menu ini sama juga seperti alurnya seperti yang tadi, yang tabel-tabel sebelumnya. Untuk jenis menu, nah ini ya jenis menu, itu ada session. Kemudian di sini data jenis menu, ada tambah yang menuju ID status backdrop. Kemudian datanya itu ada no, jenis menu, aksi. Nah, ini didapatkan data jenis menunya. Kemudian di sini juga ada tombol untuk edit, akan menuju jenis menu edit.php. Dan ini juga ada ID jenis menu yang membawa ID jenis menunya yang akan diedit nanti. Kemudian juga ada untuk menghapus jenis menunya. Oke, kemudian di bawahnya ini untuk tambah data, tambah ID jenis menu. Nah, untuk jenis menu ini formnya akan dikirim ke jenis menu simpan.php. Kemudian inputannya itu hanya ada inputan untuk jenis menu saja, nama jenis menunya itu apa, kemudian disubmit. Nah, ini untuk simpannya, diambil data jenis menu yang baru ditampilkan, kemudian ID-nya berapa, kemudian di sini ada query select from tabel jenis menu where jenis menu sama dengan jenis menu. Jika lebih besar sama dengan 0, kalau lebih besar sama dengan 0 kan berarti sudah ada data sebelumnya, maka gagal disimpan. Jika belum ada, maka kita bisa tambahkan insert into tabel jenis menu sama dengan menu, ID menu, paruwenya jenis menu, ID pegawai, maaf. Kemudian di sini ada infonya disimpan. Kemudian akan kembali lagi ke jenis menu.php dengan hasil sama dengan 1.
Lalu untuk yang update, jenis menu update, ketika kita klik tombol update, maka akan dibawa ke sini, jenis menu ya. Ketika kita klik tombol update nya sendiri itu di sini ya. Nah ini jenis menu edit. Nah akan dibawa ke jenis menu edit. Nah ini. Setelah dibawa ke jenis menu edit, di sini didapatkan get ID jenis menunya yang mau diedit itu mana. Kemudian ada select from tabel jenis menu, di mana ID jenis menu sama dengan ID jenis menu yang mau diedit, dan ini diquerykan, kemudian diambil data jenis menunya. Setelah itu ini ada form yang akan dikirim ke jenis menu update. Nah ini isinya itu hanya ada inputan untuk jenis menu, value-nya jenis menu yang sudah disimpan sebelumnya. Kemudian di sini juga ada inputan untuk jenis menu, jenis menu, dan submit. Nah ketika di submit akan masuk ke dalam jenis menu update. Nah dalam jenis menu update ini dihasilkan datanya. Setelah itu ada, jika jenis menu tidak sama dengan jenis menu satu atau jenis menu sebelumnya, maka akan ditampilkan ini datanya. Ini akan dipanggil query select all from jenis menu sama dengan where jenis menu sama dengan jenis menu. Maka jika didapatkan hasil numbers-nya itu lebih besar sama dengan 0, misal 1, maka gagal diupdate karena sudah ada jenis menu yang sama. Maka kalau tidak ada jenis menu yang sama, bisa diupdate dengan update tabel jenis menu, set jenis menu sama dengan jenis menu, di mana ID jenis menu ID jenis menu sama dengan ID jenis menunya. Kemudian jika proses ini tidak berhasil, ada info gagal diupdate dan akan masuk ke dalam jenis menu.php, akan kembali ke jenis menu.php. Nah ini jenis menunya. Sekarang kita coba untuk programnya. Misal ya, kita mau tambah, kita tinggal tambah di sini. Misal jenis menunya kita tambahkan soto super itu, kemudian kita simpan. Nah itu akan ada pemberitahuan sukses atau berhasil disimpan. Kemudian jika kita mau ganti, misal ini kita edit, kita di sini soto super pedas misal, lalu update. Nah itu akan diupdate, kita hapus. Ada pertanyaan apakah yakin dihapus? Iya, hapus, maka akan terhapus. Nah seperti itu untuk aplikasinya. Lalu kemudian di sini ada daftar menu. Ini juga sama sebenarnya isinya. Ini untuk tabel tambahnya, ada tambah inputan nama, jenis menu, harga, dan foto. Agar itu terlalu lama ya. Oke lanjut. Ini untuk yang tabelnya, ini isinya sama seperti yang ada dalam database. Sekarang kita coba buka query-nya. Untuk yang menu, nah ini menu sama, ada session infonya, kemudian judulnya daftar menu, lalu ada tombol button, ini akan dibawa ke status backdrop juga. Lalu tabelnya itu ada gambar, nama menu, jenis menu, harga, aksi.
ini query untuk memanggil semua data dari tabel menu yang inner join dengan tabel jenis menu. Jadi untuk menampilkan jenis menunya itu. Setelah itu di sini didapatkan datanya. Di sini juga ada aksinya. Aksinya itu berupa edit yang akan dibawa ke menu edit dengan ID menu sama dengan ID menu yang akan diedit nanti. Kemudian di sini juga ada delete. Nah itu akan dibawa, nah ini delete ya, akan dibawa ke dalam menu delete.php dengan ID menu sama dengan ID menunya. Setelah itu di bawahnya ini menuju ketika kita klik tambah tadi akan menuju ke static backdrop ini yang isinya inputan berupa form yang akan dikirim ke menu simpan. Di sini juga ada multiple form data untuk inputan fotonya. Kemudian di sini inputannya ada nama menu, lalu jenis menu, lalu ini pilih jenis menu ini kita panggil dari query-nya. Jadi nanti kita tinggal pilih saja. Ini berupa option. Kemudian ada harga dan juga foto, kemudian ada submit. Nah ini untuk menu editnya. Jika kita klik edit maka kita akan dibawa ke sini menu edit master menu, itu berupa form juga. Menu akan dibawa ke menu update.php. Inputannya ada nama menu. Nah, ini value-nya sudah didapatkan dari data nama menu sebelumnya. Nah ini diambil dari ini. Select semua dari tabel menu di mana ID menu sama dengan ID menu dan seterusnya. Kemudian ini ada update. Ini didapatkan data dari update-nya tadi, dari data menu edit tadi didapatkan ini pos-posannya. Kemudian untuk harga dihilangkan untuk koma-komanya ini. Kemudian di sini di select semua dari tabel menu di mana ID menu sebenarnya ID menu, lalu diambil data dari gambar sebelumnya, nama dari gambar sebelumnya. Lalu jika nama menu sama dengan nama menu 1, maka IMG sama dengan kosong dan gambarnya kosong, maka diupdate ID jenis menu sama dengan jenis menu, harga, ID pegawai, di mana ID menu sama dengan ID menu. Lalu session diupdate. Jika tidak, berarti ini image-nya itu nggak kosong, maka image-nya itu juga ditambahkan seperti itu. Lalu ini dipanggil untuk MySQL query-nya. Jika hasilnya berhasil, maka IMG sama dengan ID lama itu di unlink, foto lamanya di unlink dan dimasukkan foto baru. Lalu update-nya sukses, jika tidak maka gagal. Lalu jika nama menu tidak sama dengan nama menu 1, itu akan dimasukkan ke sini, select from tabel menu where nama menu sama dengan nama menu. Kemudian query, info di query-nya jika lebih besar sama dengan 0 maka gagal diupdate karena sudah ada datanya. Kemudian di sini jika tidak sama maka IMG sama dengan kosong. Lalu update datanya ini sesuai datanya, tapi kecuali IMG ya, karena IMG-nya kosong. Lalu jika tidak kosong IMG-nya maka ditambahkan juga IMG dengan data IMG baru. Lalu ini di-unlinkkan untuk foto yang lamanya dan diganti foto yang baru. Lalu ini ada info. Lalu kemudian ini kembali ke location menu.php. Ini untuk yang simpan, sama seperti tadi, dipanggil data dari pos-posan
dari hasil dari hasil inputan yang baru tadi, lalu kemudian select semua from tabel menu di mana nama menu sama dengan nama menu. Insert. Nah, ini insert into, jadi ditambahkan datanya, nama menu, ID menu, jenis menu, harga, ID pegawai, dan gambar. Lalu value-nya, nama menu, dan ini sama seperti ini. Lalu jika berhasil maka gambar yang baru dimasukkan ke IMG. Lalu jika tidak berhasil maka ada info gagal dan kembali ke menu. Saya coba dalam aplikasinya. Misal kita tambah data, maka kita inputkan datanya soto super pedas. Nah, ini masuk jenis menu apa? Jenis menu soto jumbo, misal harganya berapa? 12.000. Kemudian kita pilih foto. Nah, fotonya kita pilih asal saja, kemudian simpan, maka akan tersimpan. Dan kita coba cari di sini pedas. Nah, ini sudah disimpan soto super pedas. Kemudian jika kita ingin hapus juga jika kita ingin edit, kita tinggal klik ini. Misalnya ini super pedas sekali. Kemudian ini foto yang kita inputkan tadi, kita bisa ganti atau tidak update, maka akan tersimpan. Kita coba nah, ini pedas sekali. Kita hapus, kita klik hapus, kita hapus. Nah, akan terhapus. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk data masternya sudah selesai. Sebenarnya ini semuanya sama, tinggal disesuaikan dengan database-nya saja. Kemudian selanjutnya untuk laporan. Nah, ini untuk laporannya seperti ini. Ini juga sama, ditampilkan datanya, data yang ada dalam database. Kemudian di sini juga ada tombol cetak data pegawai. Ketika kita klik, maka akan diarahkan ke dalam menu cetak. Baik, di sini untuk data pegawainya itu seperti sebuah tabel dengan isian data pegawai. Oke, untuk laporannya, untuk untuk kodenya itu seperti ini. Bentar, kita buka dulu untuk laporannya. Nah, ini. Baik, yang pertama kita buka dulu untuk laporan pegawai. Nah, ini untuk laporan pegawai, kita buka. Nah, ini untuk laporan pegawai ada tombol untuk cetak data pegawai yang akan dibawa ke cetak laporan pegawai.php. Nah, di bawahnya itu ada tabel. Tabelnya terdiri dari nama pegawai, foto, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan. Lalu ini untuk memanggil data dalam database dengan select semua data dari tabel pegawai, lalu di while kan untuk page array-nya dimasukkan jika variabel foto isinya berupa data foto, variabel jenis kelamin isinya data dari jenis kelamin. Jika foto kosong dan berjenis kelamin laki-laki maka diganti male.png. Begitu juga perempuan, jika kosong diganti dengan female.png. Lalu di sini ada inputan no, itu akan bertambah terus sesuai loopingan, sesuai data yang ada. Kemudian di sini ada dipanggil dari nama pegawai. Ini fotonya diambil dari image, lalu foto / nama fotonya, kemudian jenis kelamin, alamat, telepon, dan jabatan. Lalu ketika kita klik cetak, maka tadi akan dibawa ke cetak laporan pegawai. Itu isinya seperti ini query-nya.
cetak laporan pegawai ini. Nah, ini akan isinya itu seperti ini. Ada judulnya cetak data pegawai. Kemudian, nah ini ketika kita klik tadi, maka akan langsung unload ke Windows Print. Jadi akan masuk ke Windows Print-nya langsung seperti itu. Kemudian ini ada judulnya data pegawai, isinya berupa tabel dari nama pegawai, foto, jenis kelamin, alamat, telepon, jabatan. Lalu di sini dipanggil dari from tabel pegawai seperti tadi, dan ini ditampilkan dalam datanya itu berupa loopingan tadi sama. Oke, lalu untuk yang laporan lainnya juga sama prosesnya. Sekarang agar tidak terlalu lama, lanjut saja ke menu selanjutnya, yaitu untuk yang kasir. Jadi kita log out dulu, kita klik log out dan kita masuk sebagai kasir. Jadi kita tulis di sini kasir. Nah, ini ada contohnya. Untuk login sebagai kasir, kita akan dibawa ke dashboardnya. Nah, untuk kasir itu dashboardnya itu hanya ini, ada info untuk total penerimaan dan untuk hari ini. Jadi total penerimaan ini selama bekerja itu sudah transaksinya itu menghasilkan uang 217, dan untuk hari ini itu 50.000 seperti itu. Kemudian untuk sidebar-nya, untuk yang kasir itu hanya ada transaksi dan laporan transaksi saja. Nah, untuk transaksi ini saya tanggal untuk hari ini disetting untuk hari ini, atau kita bisa klik terserah. Kemudian lalu ini untuk pilih menunya, kita bisa pilih dari sini. Misal kita pilih jeruk nipis, harganya itu 5.000. Kemudian kita belinya 2. Lalu kita pilih meja yang keempat. Lalu kita simpan, maka akan masuk ke dalam sini. Ini ada nilai transaksinya berapa. Lalu ketika kita ingin pilih lagi, kita bisa pilih di sini. Lalu kita tambah suku istimewa misal. Lalu kita pilih 2, lalu kita simpan. Nah, maka akan masuk ke sini. Nah, di dalam sini sudah juga tertera biaya pelayanannya itu 15% dari harga total harga. Jadi ini 40 tambah 10 kan 50. Nah, 15%-nya itu 7.500. Kemudian kita tambahkan 7.500 dengan ini 50.000 ini, yaitu menghasilkan 57.500. Kemudian kalau kita ingin bayar, kita tinggal klik di sini. Atau misal kita nggak jadi bayar, kita bisa nggak jadi beli ini, nggak jadi jeruk nipis, misal kita hapus, maka akan terhapus dan ini akan terupdate ya. Kemudian ini kita ganti, misal yang mau yang ice jeruk nipis, ininya belinya 2 juga, simpan. Nah, maka akan tersimpan kembali seperti ini. Kemudian kalau kita ini totalnya menjadi 62.100, kita bayar dengan uang 70.000 misal. Nah, maka kita akan mendapatkan kembalian 7.900. Lalu ketika kita klik bayar, maka data sudah tersimpan dan kita bisa lihat datanya di laporan transaksi. Nah, ini data yang baru kita inputkan. Kita bisa cetak di sini. Nah, kita akan dibawa ke dalam struk pembayaran. Kita tunggu hasil loading. Nah, ini ada sudah tertera transaksinya berapa, tanggal berapa, meja, nama kasirnya siapa. Lalu di sini juga ada data untuk yang kita beli, ada harga, ada jumlah, dan ada subnya, jadi dikali. Kemudian di sini ada biaya pelayanannya berapa, dan total harga, total keseluruhan, total bayarnya berapa, dan total kembalian.
seperti itu. Kemudian ini untuk laporan transaksinya, itu bisa kita pilih seperti ini. Pilih hari ini, tanggal dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 misal, tapi belum ya. Yaudah kita cari dulu. Nah, ini ada 2 transaksi yang terjadi pada antara 1 bulan Juni sampai dengan 30 bulan Juni. Ini ada 2 transaksi. Lalu kita bisa print di sini. Maka akan menuju ke cetak transaksi.php. Nah, isinya itu seperti ini. Kita tunggu. Nah, isinya itu seperti ini. Ini ada tanggal berapa, no transaksi, kemudian data transaksinya, ada total harga pelayanan, tabel keseluruhan, dan meja. Kemudian di sini juga ada total dari ini harganya itu berapa, dan total pelayanannya itu berapa. Kemudian ini untuk total keseluruhannya. Jadi uang yang kita dapatkan itu ya total dari total keseluruhan ini. Seperti itu. Lalu kita cancel. Baik, sekarang untuk kodenya. Pertama saya akan jelaskan kode untuk yang transaksi terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang transaksi. Dalam transaksi ini ada judulnya, yaitu transaksi, diinkludkan dengan koneksi header, sidebar, dan toolbar. Kemudian ada info untuk infonya. Lalu di sini ada form inputan kan, berupa post, lalu dengan ID transaksi menu. Jadi nanti itu prosesnya itu ketika kita submit itu maka akan menuju ke transaksi menu ini. Nah, sebelumnya itu di sini ada inputan di hidden ya untuk no transaksi. Kemudian di sini ada inputan berupa date atau tanggal, ada inputan menu. Nah, di inputan menu itu kita bisa pilih sehingga kita menggunakan ini query select semua dari tabel menu di mana order by nama menu. Kemudian di sini dipanggil query-nya. Nah, ini untuk while dimasukkan ke dalam pilihan option. Jadi value-nya itu berupa ID menu. Kemudian ini ada nama menu slash harganya itu berapa. Setelah itu di sini juga ada inputan harga. Nah, untuk harganya sendiri ini value-nya 0. Nah, untuk harga itu akan diproses di ID dengan ini, untuk ID harga ini. Kemudian ada inputan KTY, inputan no meja, dan kemudian ada simpan. Nah, untuk simpan ini akan menuju transaksi simpan. Kemudian di bawahnya itu ada nama kasirnya itu siapa yang mengelola, kemudian tanggalnya itu berapa, jam kunjungnya itu menit ke berapa, seperti itu. Lalu ini untuk tabel yang di sampingnya ada nomor transaksinya berapa, itu diambil dari no transaksi baru. Jadi nanti diubah no transaksinya itu kan awalnya hanya 32, misal langsung ditambah dengan beberapa kode huruf menjadi no transaksi baru. Lalu di bawahnya itu ada beberapa tabel, isinya nama menu, harga, KTY, subtotal, dan aksi. Lalu di sini di bawahnya lagi ada biaya pelayanan. Nah, untuk yang ini akan ditampilkan baik. Kemudian di sini ada biaya pelayanan.
total harga dan keseluruhannya ini. Setelah itu di sini ada tombol bayar, akan menunjukkan transaksi bayar. Oke, langsung saja. Pertama, kita pilih yang saya jelaskan untuk yang ini, untuk yang harga. Jadi ketika kita klik menu, nah seperti yang saya contohkan tadi, ketika kita sudah memilih menu seperti ini, maka harga itu akan terisi sendiri. Nah, itu query-nya itu seperti ini. Jika apabila ini data ID menunya itu dirubah, maka di post ID menu sebenarnya ID menu menuju ke transaksi cari ajak. Jadi dicari harganya itu seperti ini. Nah, ini transaksi cari. Nah, akan menuju ke sini, dicari ID menunya yang sama dengan ID menu yang telah dipilih. Jadi didapatkan ID menunya dari post ID menu, lalu select semua data dari tabel menu di mana ID menu sama dengan ID menu, kemudian order by ID menu. Kemudian ini diambil datanya, dikoneksikan dengan database, lalu diambil numRows-nya. Jika lebih besar dari 0, maka datanya itu diambil page array, di echo ditampilkan harganya berapa. Nah, harganya berapa itu ditampilkan dengan name harga. Jadi nanti hasil resultnya itu ditampilkan di dalam harga tadi. Jadi nanti ketika kita klik, maka klik menu yang dipilih, maka harganya langsung muncul seperti itu. Lalu kemudian ketika kita ini sudah memilih semuanya, meja kita sudah kita isi, maka kita akan mengklik simpan. Nah, ketika kita klik simpan ini, maka akan menuju ke transaksi simpan. Nah, dalam transaksi simpan itu prosesnya itu seperti ini. Nah, ini transaksi simpan. Nah, ini ketika kita sudah mengisi semua datanya ini, nah kan kita klik simpan. Nah, akan menuju, nah seperti itu kan. Nah, proses ini tuh kodenya itu seperti ini. Ketika klik transaksi simpan, maka kita dapatkan variabel ID harga, ID KTY, dan ID meja yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian jika harga 0 atau harganya kosong, maka ada pemberitahuan nama menu belum dipilih. Jika ID KTY-nya kosong, KTY belum diisi. Jika mejanya kosong, meja belum diisi. Jadi ada pemberitahuan. Kemudian jika tidak, ini ada titel simpan, data akan disimpan. Ikonnya itu sebuah question. Kemudian warna blue dan simpan. Lalu di sini ada result. Jika ini diambil dari transaksi menu, ini akan ketika kita klik tadi, kita akan menuju ke transaksi simpan ajak. Nah, dalam transaksi simpan ajak ini isinya itu seperti ini. Nah, ini untuk session start dulu, lalu di-includekan koneksi.php, diambil session ID pegawainya, itu siapa yang sedang login sekarang ya, ID pegawainya. Kemudian di sini didapatkan no transaksinya berapa. Ketika kita klik simpan itu kita akan mendapatkan no transaksi, lalu ID menu, tanggal transaksi, dan harganya ini kita kan ada koma-komanya, itu dihapus komanya. Kemudian ada KTY dan ada total transaksi, ini KTY dikali dengan harga. Lalu untuk meja diambil post dari meja. Jika transaksinya itu kosong atau tidak ada, belum ada transaksi yang terjadi,
misal kita baru menginputkan, maka kita inputkan dulu insert into tabel transaksi, di mana tabel transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, ID pegawai, meja. Value-nya itu value dari variabel ini. Kemudian di sini dimasukkan ke database-nya. Lalu SQL di sini select semua dari tabel transaksi, order by ID transaksi secara descending. Kemudian di sini query-nya dihubungkan ke database dan didapatkan ini fetch array. Lalu dibuatkan tabel tanggal untuk menampung tanggal transaksi dan ID transaksi juga. Kemudian untuk ID transaksinya itu diubah, awalnya itu misal hanya 22, diubah di sini jika ID transaksi itu kurang dari 10 angkanya, maka kita tambahkan 0000 kemudian ID transaksi. Nah, jika ID transaksinya kurang dari 100, maka 00-nya tambah seperti ini, tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tambah 7, lalu ID transaksi dan seterusnya. Kemudian di sini untuk tanggal transaksinya di replace untuk escape stringnya, kemudian no transaksi sama dengan ditambahkan tanggal transaksi dot total transaksi. Jadi untuk no transaksinya itu diubah, awalnya tanggal kemudian ditambah 0000 tadi, lalu no transaksi. Kemudian SQL-nya itu diupdate tabel transaksi set no transaksi dengan no transaksi yang baru, ini baru dibuat ulang. Kemudian di mana ID transaksi sama dengan ID transaksi. Jika tidak ini maksudnya jika tidak kosong, maksudnya ini jika tidak kosong atau sebelumnya itu sudah ada seperti ini kan, sudah ada lalu kita ingin menginputkan lagi gitu kan. Nah, itu maka akan masuk ke dalam pengkondisian ini, yaitu update tabel transaksi set total transaksi, di mana total transaksinya itu ditambah dengan total transaksi yang baru kita inputkan, where no transaksi sama dengan no transaksi. Lalu jika ini keluar dari pengkondisiannya, lalu ada insert into tabel transaksi detail, jadi ditambahkan ke dalam tabel transaksi detail itu no transaksi, ID menu, KTY, harga, dan ID pegawainya. Lalu di bawahnya ini ada query lagi, select semua dari tabel transaksi, di mana ID transaksinya di order by ID transaksi secara descending, kemudian ditampilkan dalam result. Ini untuk data yang paling baru sendiri itu tampilkan ini, ditambahkan ke dalam result, kemudian itu JSON and code. Nah, itu setelah itu kan resultnya itu di sini jika sukses tadi, maka akan ditambahkan di sini JSON parse result, didapatkan transaksi yang baru, dipanggil row, lalu no transaksi 6 ini untuk row total transaksi, 62 ini untuk 6 yaitu 15% dari total transaksinya, ini untuk pelayanan. Lalu ini untuk total keseluruhannya itu ditambah dari total transaksi tambah dengan 6-nya. Lalu ini untuk menambahkan koma-koma di dalam harganya. Lalu setelah itu di sini ada no transaksi baru, itu diambil dari no transaksi variabel no transaksi, no total transaksi diambil dari total transaksi, dan seterusnya seperti ini. Setelah itu di sini di bawah sendiri ada, ketika kita tambahkan itu akan di load ke dalam transaksi detail. Nah, dalam transaksi detail isinya seperti ini.
Nah, dalam transaksi detail itu untuk menampilkan ini. Nah, ini tuh ditampilkan dalam tabel transaksi detail. Isinya ini nama, harga, KPI, sub, dan aksi. Lalu ini diselect semua datanya dari tabel transaksi detail. Nah, ini sesuai dengan itu datanya, sesuai dengan data yang dipilih tadi ya. Lalu selanjutnya, nah, ada hapus. Nah, ketika kita klik hapus atau aksi di dalam ini, nah ini misal ini kita tambah lagi 4, simpan. Nah, ketika kita klik hapus seperti ini, hapus. Nah, itu query-nya itu seperti ini. Itu simpan dan itu hapus. Nah, ketika kita klik hapus, itu resultnya didapatkan dari transaksi delete ajak. Jadi dari ID detail yang telah kita hapus tadi itu didapatkan ID detailnya kan, terus kita menuju ke transaksi delete ajak. Nah, untuk transaksi delete ajaknya itu seperti ini. Transaksi delete ajak ini. Nah, ini untuk transaksi delete ajak didapatkan ID detailnya, lalu ada query select semua dari tabel transaksi detail yang interjoin dengan tabel menu, kemudian dimana ID detail sama dengan ID detail, kemudian ini dihubungkan ke database, didapatkan data ini. Lalu untuk total transaksinya itu kita kali harga, lalu di delete semua dari tabel transaksi detail dimana ID transaksi sama dengan ID transaksi. Jadi ketika kita klik delete itu maka akan di delete. Lalu select from tabel transaksi detail dimana no transaksi sama dengan no transaksi, maka akan dipanggil query-nya jika ini dicek, jika no transaksinya itu sama dengan no transaksi, dicek apakah yang 6 rows-nya itu lebih besar sama dengan 0. Jika iya, maka akan masuk ke sini update tabel transaksi, set total transaksi sama dengan total transaksi dikurangi dengan total transaksi yang dihapus tadi. Kemudian ini dihubungkan ke database-nya. Lalu diselect lagi dari tabel transaksi di mana no transaksi sama dengan no transaksi. Lalu didapatkan data total transaksinya. Nah, untuk total transaksi ini didapatkan kemudian ditampilkan di no transaksi total di echo. Lalu jika ini datanya kurang, ini lebih besar sama dengan 0, berarti kalau 0 maka delete from tabel transaksi where no transaksi sama dengan no transaksi. Jadi maksudnya seperti ini, jika ini kita hapus, maka kan sudah tidak ada tabel di detail transaksi lagi, sudah kosong, maka no transaksi ini juga akan terhapus seperti ini. Nah, ini kita hapus maka akan terhapus seperti itu. Oke, lanjut. Setelah query ini dijalankan, maka ketika berhasil kita akan mendapatkan ini no transaksi dari tabel transaksi dan lain-lain. Lalu nah, ini dari function no trans. Jika no transaksi sama dengan kosong maka masuk ke dalam sini. Nah, jika tidak maka masuk di dalam sini itu maksudnya untuk total transaksi, total no transaksi baru, no transaksi, total transaksi, ID menu itu akan kosong lagi seperti ini.
Kemudian di sini jika tidak kosong itu maksudnya jika ketika kita ini kirim ini ada no transaksi dan totalnya itu ada isinya, maka ini didapatkan no transaksi sama dengan no dan substring diambil dari 0 sampai huruf ke-17. Kemudian total ini no transaksi len atau jumlah lengthnya itu berapa. Lalu 6 itu no transaksi yang dimulai dari terakhirnya itu berapa sampai yang jumlah total lengthnya itu berapa terus sampai 17, jadi 17 ke belakangnya itu untuk 6 nya. 6 ini digunakan untuk total transaksinya. Lalu 62 ini untuk pelayanan 15% dan 6 ketiga ini ditambahkan pelayanan dan juga total transaksinya. Ini untuk split, untuk membuat koma-koma untuk uangnya. Lalu ini total transaksi diambil dari data total transaksi, pelayanan diambil dari pelayanan 2 dan seterusnya. Lalu ketika kita selesai memesan kan ada klik bayar, maka akan masuk ke dalam pengondisian ini transaksi bayar. Nah, kita akan mendapatkan beberapa data dari mulai transaksi, no transaksi baru. Kemudian kalau kita no transaksi maka cetak stroke PHP dimana no transaksi plus no transaksi dan beberapa yang lainnya. Lalu setelah itu kita akan di post data yang kita inputkan tadi kan akan di postnya itu menuju transaksi bayar ajak. Nah, transaksi bayar ajak. Nah, ini untuk menginputkannya itu ada apa aja. Pertama itu ada koneksi, kemudian no transaksi di mana post no transaksi. Kemudian di sini ada total bayarnya itu berapa dan total keseluruhan berapa dan pelayanannya juga berapa. Itu diambil dari post atau data yang dikirimnya tadi. Lalu di sini ada SQL update transaksi di mana total bayar sama dengan total bayar, total keseluruhan sama dengan data total keseluruhan, dan pelayanan sama dengan pelayanan di mana transaksi sama dengan transaksi. Setelah itu, setelah kita dapatkan setelah kita tambahkan ke total transaksi tadi di update, maka kita dapatkan sukses. Lalu no transaksi baru, no transaksi, total transaksi itu kita kosongi semua datanya seperti itu. Nah, ini untuk selanjutnya, jika kita tidak isikan total bayarnya berapa, maka kita akan ada inputan total bayar belum diisi, ada pemberitahuan seperti itu. Lalu ini untuk mengatur kembalian uangnya. Jadi ketika kita inputan total bayarnya itu, total kembalian ini akan uncube atau akan terisi sendiri. Total bayarnya itu kita ambil dari total keseluruhannya berapa, lalu di replace ya, koma-komanya di replace. Kemudian total bayarnya itu berapa, komanya juga di replace. Ada variabel A di mana total keseluruhan dikurangi total bayarnya berapa. Setelah itu dikasih split lagi, lalu itu adalah total kembalian. Seperti itu untuk transaksinya. Lalu selanjutnya untuk laporan transaksi. Untuk laporan transaksi, nah ini dia untuk laporan transaksi. Laporan transaksi
ini juga judulnya laporan transaksi, lalu ada include ke koneksi header, sidebar, dan top bar. Lalu di sini ada inputan berupa dari, itu berupa date, jadi kita inputkan itu dari mulai tanggal berapa sampai berapa, itu dari sini ada dari, lalu date, dan sampai date. Kemudian jika jabatan kita tidak sama dengan kasir, berarti manajer, maka kita itu ada pilih nama, pilih kita mau mengecek laporan karyawan siapa, seperti itu. Jadi kita buat query untuk menampilkan nama-nama kasirnya. Setelah itu didapatkan ID pegawai dan juga nama pegawainya, dan ini optionnya itu berupa nama pegawai. Nah, jika kita kasir, ya kita langsung mendapatkan ini ID pegawainya siapa dan di hidden. Setelah itu, setelah kita klik, maka akan terkirim menuju ke cetak transaksi. Nah, cetak transaksi itu isinya seperti ini. Ada judulnya cetak rekapitulasi transaksi. Kemudian di sini langsung membuka ke print, ke Windows Print. Kemudian ini didapatkan periode dari, itu dari hasil posannya dan sampai juga hasil posannya. Kemudian tanggal, create, periode dari, periode sampai, dimana ID pegawai sama dengan ID pegawainya. Jika ID pegawai tidak sama dengan kosong, berarti ada isinya, maka select semua for tabel pegawai dimana ID pegawai sama dengan ID pegawai. Nah, yang ditambahkan nama pegawainya siapa. Setelah itu, jika ID pegawai tidak sama dengan kosong, maka kita dapatkan nama kasir sama dengan nama pegawainya itu. Lalu di bawahnya itu ada untuk tabelnya itu terdiri dari tanggal, transaksi, detail, total harga, pelayanan, total keseluruhan meja. Lalu jika kita tidak sama dengan kasir, berarti manajer, ada nama kasirnya siapa, seperti itu. Lalu ini untuk isian dari tabelnya. Query-nya, jika ID pegawai sama dengan kosong, tidak dipilih ID pegawainya, maka select semua from tabel transaksi, inner join dengan tabel pegawai, lalu dimana tabel tanggal transaksi lebih besar sama dengan periode dari, dan tanggal transaksi kurang dari sama dengan periode sampai. Else, jika ada ID pegawainya, maka ini di N lagi, ID pegawai sama dengan ID pegawai. Lalu ini ada query, ini di luar pengondisian, itu dimasukkan query antara ini atau ini, itu dihubungkan ke database ini. Setelah itu, jika hasilnya numerusnya itu lebih besar dari 0, maka ada loopingan untuk menampilkan datanya seperti ini. Lalu jika datanya itu tidak ada atau prosesnya ada yang gagal, maka data tidak ditemukan, atau misal datanya itu tidak ada. Setelah itu kembali ke laporan transaksi. Nah, setelah itu di dalam laporan transaksi itu di bawahnya juga ada tabel, sama seperti tadi. Tabelnya itu berupa tabel dengan isian, seperti dalam database. Nah, ini di dalam tabelnya itu ini kan sudah ada tabel
tabel. Lalu di dalamnya itu dibuatkan tabel lagi untuk detail transaksinya. Untuk pengondisian hapus ini, nah ini juga sama, ini untuk periodenya, periode dari, lalu periode sampai, lalu pos. Ini akan dikirim ke transaksi cari periode. Nah, transaksi cari periode itu ini untuk transaksi cari periode didapatkan beberapa ini data dari session untuk jabatan dan ID pegawainya, lalu dipostkan periodenya berapa dan ID per pegawai. Kemudian di sini dibuatkan tabel. Setelah itu ini untuk query-nya, jika ID pegawai sama dengan kosong dan jabatan tidak sama dengan kasir, maka select semua data dari tabel pegawai yang inner join dengan tabel didapatkan dari tabel transaksi yang inner join dengan tabel pegawai, di mana ID pegawai sama dengan ID pegawai, order by, tanggal transaksi, descending dengan no transaksi. Nah, ini yang lainnya, query yang lainnya. Ini jika ID pegawai tidak sama dengan 0 dan jabatan tidak sama dengan kasir. Lalu ini query-nya dimasukkan ke database. Jika data numerosnya itu lebih besar dari 0, maka ada loopingan ini, fetch array ditambahkan. Jika tanggal lebih besar sama dengan periode dari dan tanggal kurang dari periode sampai atau kosong, maka didapatkan ini data nama pegawai dan not transaksi. Kemudian di sini nu-nya itu dimulai akan looping terus, akan bertambah. Ditampilkan tanggalnya juga, lalu ada no transaksi. Lalu di sini ada tabel lagi untuk detail transaksinya. Nah, ini query-nya select semua dari tabel detail transaksi detail yang inner join dengan tabel menu, ya, di mana no transaksi sama dengan no transaksi, order by, ID detail. Nah, ini didapatkan datanya. Nah, seperti itu untuk transaksi periodenya. Baik, ini untuk gambaran dari transaksinya seperti ini. Nah, jika kita berada dalam ini, misal kita login sebagai kasir, maka tidak ada pilihan kasirnya. Lalu misal kita logout ya, lalu kita masuk sebagai manager. Oke, login. Nah, ketika kita masuk sebagai manager dan untuk laporan transaksinya, kita bisa pilih namanya siapa, misal ya siapa, Nana. Nah, lalu kita pilih transaksinya mulai kapan, mulai 1 sampai 30 misal. Nah, itu akan ditampilkan Nana itu telah melakukan transaksi berapa kali ini, seperti ini. Lalu misal kita pilih Joko, lalu kita cari, nah itu transaksinya tidak ada, jadi Joko itu belum pernah melakukan transaksi pada tanggal ini sampai ini, seperti itu. Lalu misal ini tadi Nana, lalu kita cari, nah ini untuk Nana, kemudian kita print, maka akan masuk ke cetak rekapitulasi transaksi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini akan seperti ini.
Jadi ini sampai 2 lembar. Nah, terakhirnya nanti akan ada totalnya. Lalu untuk struknya kita bisa klik di sini tadi. Struk. Misal kita mau cetak struk yang ini ya, kita bisa klik di sini cetak. Nah, seperti ini struk pembayaran. Loading sebentar, di sini saya. Nah, ini struk pembayarannya kan tercetak seperti ini. Nah, untuk query-nya sendiri itu seperti ini. Kita buka dulu struk pembayaran, cetak struk. Nah, ini untuk struknya itu ketika kita klik cetak itu, maka kita akan mendapatkan judulnya itu kan struk pembayaran. Lalu ada not transaksinya, itu didapatkan not transaksinya berapa. Setelah itu ada di sini akan langsung load ke print, jadi berupa tampilan Windows Print. Kemudian di sini di select semua data dari tabel transaksi yang inner join dengan tabel pegawai, di mana ID pegawai sama dengan ID pegawai dan not transaksi sama dengan not transaksi. Lalu kemudian didapatkan ini setelah di fetch array atau didapatkan datanya, itu didapatkan not transaksinya berapa dan tanggalnya. Setelah itu di sini ada suka bas bunga, lalu jalannya berapa, lalu didapatkan not transaksi dari not transaksi tadi, tanggalnya berapa. Setelah itu data meja berapa, nama pegawainya siapa, lalu ada tabel ini untuk menampilkan data transaksinya, data transaksi detail maksudnya. Nah, seperti ini data transaksi. Select semua dari data transaksi detail, di mana not transaksinya itu sama dengan not transaksi yang telah tadi didapatkan. Setelah itu di fetch array dimasukkan ke dalam ini tabelnya. Nah, untuk di bawahnya itu untuk biaya pelayanan didapatkan dari data pelayanan, untuk harga, total transaksi, kemudian total keseluruhan didapatkan dari data total keseluruhan, total bayar didapatkan dari total bayar, dan total kembali dapatkan dari total bayar dikurangi total keseluruhan. Lalu ada terima kasih. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk project Resto Soto ini. Mohon maaf apabila selama penyampaian ini saya ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.